Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat, dalam catatan harian pegawai ATR BPN. Sobat ATR BPN, tahukah Anda dalam era keterbukaan informasi publik saat ini, termasuk keterbukaan informasi dalam bidang pertanahan, Kementerian ATR BPN telah melakukan aksi nyata tentang keterbukaan informasi pertanahan melalui sebuah aplikasi ataupun website ya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai informasi publik tentang data sebaran bidang tanah pada Kementerian ATR BPN. Nah, teman-teman semuanya, Sobat ATR BPN, adapun informasi yang dapat kalian akses secara terbuka terkait data sebaran bidang tanah atau peta bidang tanah digital ya, pada Kementerian ATR BPN, baik yang sudah bersertifikat ataupun terdaftar atau baru sebatas terpetakan, terukur dan terpetakan. Nah, teman-teman semuanya dapat mengakses atau melihat dengan mudah dan cepat melalui aplikasi ataupun website yang telah disediakan oleh Kementerian ATR BPN, yaitu aplikasi Sentuh Tanahku yang pertama. Yang kedua, aplikasi Survei Tanahku. Dan yang ketiga, yang paling mudah, tidak perlu menginstal aplikasi, Anda cukup masuk melalui sebuah website, yaitu website bumiatrbpn.go.id. Jadi keren ya teman-teman semuanya, caranya mudah. Kalau mau melihat peta bidang tanah digital pada Kementerian ATR BPN, Anda cukup mendownload aplikasi Sentuh Tanahku dan Survei Tanahku melalui Play Store yang ada di Android dan App Store yang ada di iPhone, atau Anda langsung masuk ke website bumiatrbpn.go.id. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya, aplikasi Sentuh Tanahku itu kayak apa. Survei Tanahku, website bumiatrbpn.go.id, informasi publik di bidang pertanahan yang ditampilkan apa aja. Karena menurut saya pribadi, tools-tools yang disediakan oleh Kementerian ATR BPN ini sudah sangat oke banget ya, sudah worth it gitu loh. Nah, yuk kita mulai ya. Yang pertama, aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, Sobat ATR BPN, dalam aplikasi Sentuh Tanahku, Anda dapat dengan mudah mencari informasi bidang tanah ya, melihat peta digital bidang tanah di Kementerian ATR BPN untuk tanah yang sudah bersertifikat ya, seperti mencari lokasi bidang tanah yang telah bersertifikat tersebut berada. Dicari ini terpetakan di mana, posisinya ada di mana. Nah, kemudian Anda dapat melakukan atau memanfaatkan fitur drive untuk menuju lokasi bidang tanah tersebut. Nah, tentunya hal ini sangat bermanfaat ya ketika teman-teman semuanya, Sobat ATR BPN, hendak melakukan perbuatan hukum atas tanah. Misalnya mau melakukan jual beli terhadap bidang tanah. Anda mau beli tanah, informasinya sudah bersertifikat, Anda bisa mengecek lokasinya di mana melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, jadi dengan aplikasi ini ya, Anda dapat mengetahui posisi bidang tanah tersebut, apakah terdapat tumpang tindih sertifikat
telah terpetakan dengan benar ataupun belum dari bidang tanah tersebut. Ataupun ketika Anda cek melalui aplikasi Sentuh Tanahku, ternyata data tidak ditemukan. Berarti apa? Berarti bidang tanah yang bersertifikat tersebut belum terplotting, belum terpetakan secara digital. Nah, ini saran saya segera lakukan plotting ya. Nah, karena hal ini penting. Anda dapat melakukan plotting dengan langsung bermohon ke kantor pertanahan setempat ya. Ini posisi bidang tanahnya di mana dari sertifikat tanah ini. Kalau Anda sedikit mengerti tentang teknologi ya, fitur dalam aplikasi Sentuh Tanahku bisa membantu Anda untuk melakukan plotting secara partisipatif dengan memanfaatkan fitur plot bidang tanah. Nah, terus yang berikutnya, ketika Anda melakukan explore dalam aplikasi Sentuh Tanahku mengenai peta digital, peta sebaran bidang tanah, ternyata Anda menemukan bidang tanah Anda atau sertifikat yang mau Anda jual, atau Anda mau beli bidang tanah yang sudah bersertifikat. Begitu dicek di aplikasi Sentuh Tanahku, lokasinya ada, tetapi pemetaannya terpetakan, terplotting tidak benar ya, bukan lokasinya di situ, terplottingnya salah, melenceng, atau misalnya ada di kali, ada di laut, ada di jalan raya ya. Ini saran saya segera lakukan replotting atau pemetaan kembali ke kantor pertanahan guna memposisikan bidang tanah tersebut secara benar sesuai di lapangan. Karena inilah yang menjadi data anomali bidang tanah. Jadi partisipasi aktif dari Anda, Sobat ATR semuanya, partisipasi aktif dari masyarakat dalam hal peningkatan kualitas data pertanahan sangat-sangat dibutuhkan oleh Kementerian ATR BPN. Kementerian ATR BPN harus dibantu, tidak bisa bekerja sendiri, butuh partisipasi aktif dari masyarakat di bidang pertanahan untuk sadar tertib dalam bidang pertanahan, melakukan plotting, melakukan pengamanan data, pemetaan digital terhadap bidang-bidang tanah yang telah bersertifikat, terutama sertifikat tua, sertifikat lama yang belum terpetakan secara digital. Dan ini Kementerian ATR BPN melalui Satker-Satkernya membutuhkan partisipasi aktif dari Anda semuanya. Nah, saran saya ya, ayo segera unduh, segera install dan nikmati fitur-fitur bermanfaat dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, Sobat ATR BPN ingin tahu mengenai fitur-fitur yang lain di dalam aplikasi Sentuh Tanahku, Anda bisa lihat video yang ini ya guys ya, yang ada di samping saya mengenai kupas tuntas aplikasi Sentuh Tanahku. Oke guys, kita lanjut ke yang berikutnya. Yang kedua adalah aplikasi Survei Tanahku. Nah, teman-teman semuanya, aplikasi ini adalah aplikasi yang memberikan informasi sebaran bidang tanah, baik yang sudah bersertifikat ataupun belum bersertifikat, dengan tampilan ya, dengan display yang lebih jelas, dengan warna-warni yang berbeda-beda pada display yang ditampilkan. Ada warna ungu ya, ada warna kuning, ada warna merah ya, ada warna biru, ada warna hijau. Nah, dari warna-warna tersebut tentunya memiliki arti tersendiri ya guys ya. Nah, saya akan jelaskan di konten berikutnya. Karena sebenarnya aplikasi Survei Tanahku adalah aplikasi production yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data fisik ya, dan data yuridisnya
yang digunakan oleh Kementerian ATR BPN. Jadi tool tersebut secara powerful dapat digunakan sepenuhnya oleh ATR BPN, tentunya yang sudah memiliki akunnya ya. Nah, untuk masyarakat umum ya, aplikasi ini sudah sangat worth it ya, sudah cukup bagus mengenai informasi peta digital di Kementerian ATR BPN, karena base map-nya itu sudah menggunakan CSRT tampilan terkini ya. Nah, dia update terus. Nah, ini saya lihat kalau aplikasi yang dibangun oleh Kementerian ATR BPN yang berbasis mobile itu base map-nya menggunakan citra satelit ya, Google Earth ya. Google Earth yang selalu terbaru. Ini yang aplikasi mobile, sedangkan yang website dia base map-nya berbeda ya. Di situ menggunakan menggunakan citra Bing ataupun sumber-sumber citra yang lainnya. Kalau Google saya belum temukan. Nah, dengan aplikasi Survei Tanahku, nah teman-teman semuanya tidak melihat informasinya itu sebagaimana yang ditampilkan dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Di sini tampilannya lebih jelas ya, hollow, tidak terarsir hatch warna kuning ataupun abu-abu. Nah, di sini jika Anda mendapatkan tanah Anda yang memiliki sertifikat, ternyata ada plotting bidang tanah di lokasi bidang tanah Anda, ataupun ini kebun saya. Saya lihat dalam aplikasi Survei Tanahku, loh kok ada bidangan warna kuning ataupun warna ungu, padahal tanah saya ini belum bersertifikat. Nah, segera lakukan konfirmasi ke kantor pertanahan setempat ya. Nah, nanti dicek, begitu dilihat, loh ternyata sudah terpetakan atas nama orang lain. Nah, itu yang berbahaya. Dilihat, oh ternyata orang lain itu letaknya bukan di situ, tetapi tetangganya. Nah, ini harus dilakukan pembenaran ataupun replotting. Atau ternyata sudah terpetakan ini di BPN atas nama kakek. Ternyata kakek ada namanya, sudah ada sertifikatnya. Sementara sertifikatnya dicari-cari nggak ketemu. Nah, ini nanti Anda bisa melakukan konfirmasi dan bermohon untuk penerbitan sertifikat hilang. Nah, kejadian-kejadian seperti itu, dinamika seperti itu banyak sekali terjadi di lapangan ya. Kami di kantor pertanahan, dinamika permasalahan pertanahan, dinamika administrasi pertanahan itu ada-ada aja ya guys. Nah, jadi saran saya dengan aplikasi Sentuh Tanahku, dengan aplikasi Survei Tanahku, ayo kita sama-sama mengawasi, mengontrol bidang tanah kita by aplikasi ya. Nah, cegah kejahatan pertanahan, lakukan deteksi dini kejahatan pertanahan, cegah penerbitan sertifikat ganda, cegah penerbitan sertifikat kepada orang yang tidak berhak di atas tanah Anda, tentunya melalui dua aplikasi tersebut, Sentuh Tanahku dan Survei Tanahku ya. Nah, partisipasi aktif Anda sekali lagi dibutuhkan oleh Kementerian ATR BPN dalam membangun database pertanahan yang berkualitas. Nah, oke guys, yang selanjutnya, yang ketiga yaitu website bumi atrbpn.go.id. Nah, teman-teman semuanya, dalam website ini Sobat ATR dapat melihat peta bidang tanah produk Kementerian ATR BPN secara mudah. Jika Anda malas untuk mendownload aplikasi Sentuh Tanahku maupun Survei Tanahku, tapi saran saya, ayo download ya. Jadikan aplikasi Sentuh Tanahku ataupun Survei Tanahku minimal dalam satu keluarga itu ada yang punya.
ada yang memahaminya ya. Nah, karena sebagai tool untuk menjaga ataupun mengawasi bidang-bidang tanah Anda. Ketika Anda sudah download, install, verifikasi akun, memasukkan sertifikat itu ke dalam atau mengkonekkan sertifikat dengan akun Anda, otomatis sertifikat Anda ada di dalam genggaman Anda. Tentunya level keamanan datanya akan menjadi jauh lebih tinggi karena Anda bisa mengontrol dan memantaunya. Nah, dengan website Bumi ATR BPN ya, untuk saat ini ya teman-teman semua, saat video ini dibuat, Anda dapat melihat peta bidang tanah, sebaran bidang tanah yang bersertifikat ataupun terdaftar, dan juga bidang tanah yang belum terdaftar. Ada dua tampilannya di situ ya. Ada yang warna kuning, yang satunya belum berwarna kuning, masih berwarna hijau. Nah, satunya lagi ada yang berwarna biru tua. Yang sudah berwarna kuning artinya sudah bersertifikat atau terdaftar. Yang hijau belum bersertifikat, dia masih sebatas terukur dan terpetakan. Sementara yang berwarna ungu adalah NIS unsur geografis. Nah, ini mulai ada kalau tidak salah tahun 2020 ataupun 2021 ya. Nah, itu produk PTSL ya, teman-teman semuanya. Nah, dalam website tersebut ya, Anda dapat pula menambahkan data spasial lainnya ya. Misalnya Anda ingin mengetahui tata ruangnya seperti apa, Anda tinggal lakukan proses add data. Di situ disediakan layer-layer yang bisa Anda tambahkan. Layer itu lapisan guys ya. Anda bisa menambahkan layer misalnya zona nilai tanah. Nah, ataupun Anda bisa menambahkan layer area peta indikatif penghentian pemberian izin baru atau PIP. Nah, atau Anda juga dapat menambahkan layer kawasan hutan RT/RW. Nah, itu disediakan dalam website tersebut. Jadi semakin mudah dan menyenangkan ya. Selanjutnya, dalam website tersebut Anda juga bisa menambahkan ya data Anda tersendiri. Misalnya Anda memiliki tanah luas, belum tahu posisinya di mana, Anda bisa memasukkan ke dalam website tersebut dengan melakukan add data. Tentunya format file yang Anda masukkan tersebut yang mendukung aplikasi tersebut, di mana ekstensi file yang mendukung. Di sini ada ekstensi yang namanya GSON atau GeoJSON atau CSV. Nah, ini yang paling sering dipakai, KML ataupun KMZ, atau GPX. Nah, ini produknya GPS ini biasanya. Terus CZML. Nah, ini ekstensi yang mendukung untuk masuk ke dalam website bumiatrbpn.go.id. Oke, nah sekarang kesimpulannya ya teman-teman semuanya, Sobat ATR BPN, ternyata setelah kita melihat, kita memakai, menggunakan, memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku, Survei Tanahku, ataupun website bumiatrbpn.go.id, Kementerian ATR BPN sudah memberikan keterbukaan informasi di bidang pertanahan yang sangat mudah diakses oleh masyarakat, dan ini tentunya partisipasi ya, sharing data untuk meningkatkan kualitas data dari data yang ditampilkan memerlukan dukungan dari Sobat ATR BPN semuanya. Ayo dukung ya, karena berdasarkan pengalaman pribadi saya sampai saat ini ya, hanya Kementerian ATR BPN ya sebagai institusi yang melaksanakan tugas di bidang perkaitan ya pelayanan publik yang
di bidang yang berkaitan dengan spasial, keruangan ya. Ini produknya sudah dipublish secara terbuka ya dan dilihat oleh masyarakat. Nah, biar saya saja kalau mau mencari data, mau mengoverlaykan dengan peta kawasan hutan misalnya, saya cari-cari belum ada aplikasi yang kayak begini ya. Terus batas desa, batas kelurahan itu juga belum ada yang definitif dari instansi yang memiliki kewenangan. Kalau pengen mengoverlaykan paling kita dikasih ini loh peta kawasan hutan dalam bentuk SHP. Ini tahun sekian, yang tahun-tahun dulu itu kita tidak dapat. Nah, ini Kementerian ATR BPN sudah terbuka. Di sini ayo kita sama-sama melakukan peningkatan kualitas data, kita berpartisipasi secara aktif dengan melaksanakan gerakan sadar tertib pertanahan. Pastikan bidang-bidang tanah Anda telah terdaftar, telah bersertifikat, dan dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku, Survei Tanahku, maupun website bumiatrbpn.go.id. Jika bidang tanah Anda belum terpetakan, tidak dapat diakses ya karena sertifikat tua, ya segera lakukan plotting ataupun replotting ya kalau pemetaannya tidak benar, secara mandiri maupun secara partisipatif. Nah, karena ataupun bidang tanah Anda terpetakan warnanya merah menjadi anomali bidang tanah ya, segera datang ke kantor pertanahan, lakukan replotting karena dinamika pembangunan semakin hari semakin berkembang, semakin berubah dengan begitu cepatnya ya. Azas mutakhir pendaftaran tanah harus seiring sejalan. Nah, ini butuh partisipasi aktif dari teman-teman sobat ATR BPN semuanya ya. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap semangat. Saya Hendras Budi Paningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.